Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Sahabat Kristus, satu kali terjadi perselisihan antara gembala ternak Abraham dan Lot. Masing-masing memiliki harta yang begitu banyak dengan ternak yang tidak terhitung, sehingga terlalu sempit bila tanah itu ditempati oleh kedua pihak ini. Tidak terduga terjadi pertengkaran di antara orang-orang yang bekerja pada mereka. Menarik sekali ketika Abraham, yang waktu itu masih bernama Abram, berkata pada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, juga antara gembala masing-masing, sebab kita ini kerabat." Dalam bahasa Inggris dituliskan close relatives atau saudara dekat. Kalau diteliti lebih lanjut, sebenarnya yang didapat oleh Lot, bukankah itu berasal dari keikutsertaan dia pada Abraham? Karena dia menumpang pada Abraham, maka dia mendapatkan harta kekayaan yang tidak kalah besar. Mari kita perhatikan hidup kita. Adakah kita pernah memiliki suatu dendam atau kebencian pada saudara seiman kita? Oleh karena benci dan kecewa pada seseorang, kita tidak lagi menjalin hubungan baik dengan orang tersebut. Padahal sebelumnya hubungannya begitu dekat dan saling membangun, juga saling mendukung. Tapi oleh satu dan dua hal, kita meninggalkan hubungan baik tersebut. Izinkan saya berkata bahwa bagaimanapun, perang dengan saudara seiman tidak akan pernah menimbulkan kemenangan. Perselisihan antara saudara seiman satu dengan lainnya hanya akan menimbulkan sakit hati yang berkepanjangan. Mengapa saya menyampaikan bahwa perang dengan saudara seiman tidak akan pernah menimbulkan kemenangan? Ketika kita ada konflik dengan saudara seiman lainnya, hanya akan menumbuhkan perasaan saya benar, dia yang salah. Secara rohani akan timbul anggapan saya lebih diurapi daripada dia. Mungkin juga kita bisa berkata, posisi saya lebih benar daripada dia. Visi yang saya miliki lebih baik daripada dia. Demikian pula berbagai pendapat lainnya yang akan merasa bahwa kita lebih baik dari saudara kita yang satunya. Perselisihan antara saudara seiman tidak akan pernah menguntungkan kerajaan sorga. Kita justru akan sibuk membangun benteng kebenaran diri sendiri. Di lain pihak, kita akan lupa pada tugas sebenarnya, yaitu untuk memenangkan jiwa. Prihatin sekali, hari-hari ini sebagian gereja dibentuk bukan karena penginjilan terhadap jiwa baru. Sebagian gereja ada karena sakit hati. Yang sering kali terjadi, sebuah kelompok kecewa pada kepemimpinan gereja besar, lalu memisahkan diri dan membentuk gereja tersendiri dengan menyatakan bahwa ini gereja yang paling sehat. Hal demikian sudah sering terjadi, khususnya di kota-kota besar. Masing-masing pihak merasa bahwa saya yang mendengar suara Tuhan lebih baik. Kepahitan pada saudara seiman kita yang lain akan merugikan kita. Pelayanan kita tidak maksimal, hubungan jadi berantakan, apalagi doa kita pun menjadi terhalang. Oleh karena itu, bila perselisihan ini sedang kita hadapi, tidak ada salahnya untuk diselesaikan. Bagaimanapun kita ini satu saudara, sama-sama warga kerajaan surga. Hal ini berlaku juga untuk hubungan suami istri. Tidak ada gunanya saling konflik. Bagaimanapun Anda ini satu keluarga. Seringkali pergumulan yang dihadapi bisa diselesaikan ketika
Suami istri berdoa bersama dengan sepakat. Orang tua dan anak berdoa dalam kesatuan hati. Coba bagaimana bila roh independen itu merasuki sebuah keluarga. Istri berdoa sendiri, suami mencari pertolongan Tuhan sendiri, anak datang pada Tuhan sendiri. Apakah satu pergumulan akan terselesaikan? Saya tidak yakin. Hari ini kembali, mari kita belajar untuk tidak hidup dalam konflik, khususnya dengan saudara seiman. Saya punya sahabat dekat yang begitu baik. Bukan berarti kami tidak pernah konflik. Sering terjadi salah pengertian. Tapi ketika satu kali kami saling salah paham, kami tidak mau berlarut. Kami menyelesaikan dengan bertemu di warung soto, warung kopi, atau tempat makan lainnya, sekedar meluruskan kesalahpahaman. Sahabat Kristus, kita prihatin akhir-akhir ini pemimpin negeri ini saling berselisih satu dengan lainnya. Meskipun di permukaan mereka mengaku sebagai sahabat, ada juga hamba Tuhan yang saling berseteru satu dengan lainnya. Padahal kalau khotbah sering menyampaikan tentang kesatuan gereja. Tapi saya berdoa, kita semua, yaitu Anda dan saya, semua kita tidak lagi hidup dalam kepahitan, tidak lagi konflik, atau dalam perselisihan. Bagaimanapun, kita ini kerabat, sesama warga kerajaan surga. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman pada pagi hari ini yang membuka pengertian baru bagi kami ya Tuhan. Bahwa kami ini adalah kerabat, saudara dekat di dalam kerajaan surga. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani di muka bumi ini. Biarlah di antara kami semua yang ada adalah saling melengkapi, saling membangun, dan saling mendukung. Tidak lagi saling jegal, tidak lagi saling pahit, tidak ada lagi saling permusuhan di antara satu dengan yang lainnya. Ampuni kalau sampai saat ini mungkin di antara kami ada kecewa, ada kepahitan, ada saling merasa benar dari pihak yang lainnya. Ampuni kalau kami juga sering merasa benar daripada teman kami yang lain. Hari ini kami mau belajar untuk bersatu hati, melayani Tuhan, bersatu hati, membangun kerajaan surga, bersatu hati sebagai satu keluarga, satu hati sebagai sesama pribadi yang Tuhan tempatkan dimanapun Tuhan percayakan kami masing-masing. Di tempat kerja, di lingkungan, atau di tempat pelayanan, atau dimanapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu akan kami nikmati dengan limpahnya, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berhenti dari segala konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu. Sebab kita ini kerabat. Salam dari saya, Ogi Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.